Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menyajikan presentasi kami dengan mata kuliah Penilaian Pembelajaran Bahasa dan Sastra dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Hasna Faiza ARMH. Nah, pada materi hari ini kami akan menyajikan presentasi kami tentang penulisan latar belakang, tujuan, dan juga manfaat penelitian. Nah, sebelum kita lanjut dengan presentasi kami, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Nah, anggota kelompok kedua ada yaitu Rusdiana, ada Ariel Pratama, ada Milati Ramadan, ada Yuda Fernanda, dan ada Tri Yuliana. Saya saat ini akan menjadi moderator yang akan memandu adanya presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Materi pertama akan disampaikan oleh Rusdiana tentang pengertian latar belakang. Ini saya Rusdiana sebagai pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan atau akan membahas mengenai pengertian latar belakang dalam sebuah artikel ilmiah. Nah, menurut Rahim tahun 2020 halaman 19 menyatakan bahwa latar belakang merupakan landasan utama dalam memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai maksud yang hendak disampaikan. Nah, dalam konteks komunikasi, penyampaian latar belakang ini berguna mengarahkan pembaca atau pendengar agar dapat memahami lebih baik pokok bahasan yang akan dibahas dalam sebuah artikel. Nah, oleh karena itu, dalam penulisan latar belakang perlu diperhatikan dengan rinci juga secara mendalam sehingga kita dapat memastikan bahwa pembaca atau pendengar memiliki fondasi pemahaman yang cukup sebelum memasuki ke inti pembahasan yang ingin disampaikan. Nah, dalam sebuah latar belakang terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada keadaan optimal. Nah, latar belakang dalam artikel akan membahas kondisi ideal atau keadaan optimal dalam konteks latar belakang yang melibatkan keadaan yang diinginkan terjadi. Nah, kondisi ini seringkali tercermin dalam visi dan misi. Latar belakang juga dalam suatu artikel ini menciptakan landasan yang penting untuk memahami konteks suatu permasalahan. Kemudian yang kedua yaitu ada fakta. Fakta ini merupakan bagian kondisi yang sedang berlangsung sekarang ini. Umumnya situasi ini digunakan guna menggambarkan perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diharapkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa fakta adalah informasi atau data yang mencakup aspek dari kondisi saat ini menjadi poin penting dalam suatu konteks atau kondisi. Kemudian yang ketiga yaitu ada penyelesaian atau solusi. Nah, solusi yang ditawarkan dalam latar belakang artikel ini berperan sebagai panduan singkat dalam mengatasi masalah yang akan dibahas lebih lanjut lagi. Nah, dengan memberikan solusi latar belakang, pembaca akan mendapatkan gambaran awal tentang arah yang akan diambil dalam artikel tersebut. Hal ini akan menciptakan pemahaman tentang isu yang dibahas serta memberikan landasan bagi pembahasan lebih lanjut dalam artikel tersebut. Nah, solusi juga disajikan dapat menginspirasi para pembaca untuk terlibat dalam upaya mencapai perubahan yang positif. Nah, latar belakang dalam artikel ilmiah berfungsi sebagai pengantar dan dasar pemikiran yang memberikan konteks dan kejelasan tentang mengapa penelitian tersebut dilakukan. Nah, secara keseluruhan, latar belakang ini bertujuan untuk memberikan konteks dan memberi pemahaman kepada pembaca mengenai pentingnya penelitian tersebut. Materi kedua akan disampaikan oleh Ariel Pertama yang akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan latar belakang. Hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rancangan pembahasan. Rancangan pembahasan di sini ialah dari mana seorang peneliti
memulai pembicaraan terkait dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan. Memilih ancangan yang tepat akan memberikan gambaran yang akurat terhadap masalah yang diambil oleh peneliti. Disarankan agar pembicaraan dalam latar belakang lebih berpusat atau berfokus dan mendalam. Yang kedua, penerapan urutan berpikir logika. Urutan berpikir penulis dalam mengekspresikan gagasan yang ingin disampaikan tercermin dalam susunan kalimat dan paragraf dalam latar belakang. Khususnya dalam penulisan latar belakang, penting untuk memperhatikan alur logika atau dasar pemikiran. Tujuannya adalah agar arah pemikiran yang dikembangkan dalam latar belakang lebih terfokus, jelas, dan mudah dipahami. Kejelasan alur logika pemikiran sangat penting karena dapat memudahkan pembaca mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, memahami pesan yang ingin disampaikan, dan menghindari pengaburan terhadap esensi masalah itu sendiri. Sebaliknya, latar belakang yang tidak memiliki alur logika yang jelas akan membuat membaca kesulitan dalam mengenali inti permasalahan dan memahami maksud dari pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, pemanfaatan landasan teoritis sebagai fondasi berpikir. Pengetahuan ilmiah yang diungkapkan melalui sumber teori biasanya berasal dari hasil penelitian seseorang. Semakin banyak teori yang diterapkan, hal ini dapat meningkatkan kebenaran penelitian dalam batas tertentu dan memperkuat argumen yang disajikan oleh peneliti. Yang keempat, pemakaian fakta dan informasi lingkungan. Penggunaan fakta dan informasi dalam latar belakang sangat penting, krusial untuk memahami dari indikator ke intensitas permasalahan yang diidentifikasi oleh penulis. Dengan merujuk pada fakta dan informasi tersebut, dapat diperoleh pemahaman tentang sejauh mana dan seberapa serius permasalahan yang nyata yang sedang dihadapi. Yang terakhir, panjang dan pendeknya gambaran masalah. Panjang atau singkatnya penyajian bergantung pada jenis permasalahan yang dihadapi, tujuan riset, dan ketersediaan ruang untuk menyampaikan ide. Meskipun demikian, prinsip umum adalah bahwa penyajian identifikasi dan perumusan masalah seperti dalam latar belakang dan permasalahan riset harus cukup dan komprehensif. Dari ketiga akan disampaikan oleh Yuda Fernanda mengenai tentang tujuan dan manfaat latar belakang. Yang pertama, tujuan dari penulisan latar belakang adalah memaparkan alasan yang tepat mengenai mengapa suatu topik permasalahan diangkat ke dalam karya tulis ilmiah. Nah, latar belakang ditulis diperuntukkan untuk memaparkan alasan nih yang mengenai mengapa kita mengambil suatu topik dari permasalahan. Nah, yang kedua ada memperbanyak pengetahuan. Apa maksud dari memperbanyak pengetahuan? Memperbanyak pengetahuan yakni kita dapat menganalisis suatu permasalahan yang akan diangkat dalam karya tulis. Salah satu tujuan dari penulisan informasi latar belakang atau penulisan latar belakang pada karya tulis adalah untuk menunjukkan bahwa penulis atau yang menulis suatu karya itu memiliki pengetahuan dan literatur tingkat tinggi mengenai topik yang akan dibahasnya. Dengan cara ini, penulis mampu menganalisis permasalahan yang diangkat dalam karya tulis secara lebih dalam dan kritis. Nah, yang ketiga itu menambah dukungan untuk penulis. Maksudnya ialah penulis mendapatkan dukungan sehingga dapat merumuskan berbagai hipotesis yang tepat. Fungsi untuk menulis latar belakang pada karya ilmiah yakni memungkinkan penulis mengidentifikasi dan mengkaji fenomena atau masalah yang ingin diselidiki serta merujuk pada teori yang relevan pada penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir itu mempermudah peneliti dalam memilih problematika. Latar belakang bertujuan agar mempermudah peneliti atau penulis dalam memilih problematika dari suatu penelitian secara tepat. Masalah penelitian yang dipilih dengan baik memungkinkan penulis atau peneliti menentukan ruang lingkup, keterbatasan, dan arah penelitian sesuai dengan tujuan dan hipotesis yang ada. Nah, tujuan dari latar belakang ini dikutip dari buku yang ditulis oleh Rahmat pada tahun 2021. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat penulisan dari latar belakang. Sama seperti sebelumnya, sumber yang saya gunakan pada manfaat latar belakang ini berasal dari buku yang ditulis oleh Rahmat pada tahun 2021. Nah, yang pertama yaitu penjelasan manfaatnya ialah penjelasan secara rinci mengenai mengapa penelitian dilakukan.
Nah, penjelasan secara rinci bermaksud yakni latar belakang penelitian adalah bagian dari tulisan yang memuat alasan penting di bahasa suatu permasalahan atau alasan yang mendorong pemilihan topik yang ada dalam karya ilmiah. Nah, yang kedua yaitu bermanfaat untuk mempertegas tentang bahwa nih penelitian yang dilakukan akan bermanfaat baik kepada institusi atau kalau kita menulis skripsi itu berarti kepada prodi, universitas, dan subjek penelitian. Nah, yang ketiga ada gambaran kuat mengenai penelitian yang dilakukan bagi penguji serta membaca. Nah, maksudnya yakni latar belakang berisi tentang gambaran atau alasan dari suatu penelitian. Manfaat penulisan latar belakang yakni dapat memperkuat gambaran atau keterangan dari suatu penelitian yang telah dibuat. Nah, yang keempat itu berguna bagi pembaca agar dapat menganalisis penelitian sehingga dapat menentukan secara detail suatu makna dari penelitian sehingga penelitian lebih mudah untuk dipahami. Nah, yang kelima bermanfaat yakni dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan fokus kepada permasalahan yang ada di dalam penelitian tersebut. Nah, latar belakang ini dapat bersifat referensial nih karena memuat permasalahan yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Permasalahan ini dapat menjadi titik tolak atau inspirasi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan atau melanjutkan penelitian yang kita buat. Oke, selanjutnya yakni cara membuat latar belakang. Sama seperti sebelumnya, sumber menurut Rahman pada tahun 2021 yang dibuat dalam bukunya, pembuatan latar belakang dibagi menjadi 3 bagian, yakni ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Nah, bagian awal pada saat pembuatan latar belakang ini, bagian awal pada pembuatan latar belakang akan menuju tentang gambaran atau objek umum tentang masalah yang akan diteliti. Nah, model yang digunakan untuk membuat bagian awal ini dapat menggunakan model piramid nih, bentuk terbalik, yang berguna sebagai pandangan umum tentang permasalahan dari hal yang sangat umum, lalu naik pada inti permasalahan, lalu naik lagi ke objek permasalahan, serta ruang lingkup dari permasalahan yang akan diteliti. Nah, di bagian tengah dari suatu latar belakang mengemukakan tentang fakta, data, kejadian atau peristiwa, serta hasil dari observasi dari jurnal yang melahirkan gagasan para ahli mengenai permasalahan yang sedang diteliti atau disebut dengan teori ahli yang dimuat dalam bagian tengah. Nah, yang terakhir itu bagian akhir dari latar belakang mengemukakan solusi yang bersifat alternatif, teoritis, dan praktis yang akhirnya memunculkan suatu judul dari permasalahan yang ada di dalam penelitian. Nah, oke, sekian dari saya. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Milati Ramadan tentang pengertian tujuan penelitian. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Nah, sebenarnya teman-teman tahu gak sih apa maksud dari tujuan penelitian itu? Mari kita bahas. Tujuan penelitian merupakan sesuatu apa yang ingin dicapai dalam perumusan yang ingin diungkapkannya dalam hal ini oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dan tujuan dalam suatu penelitian bagaimana cara kita untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap hasil penelitiannya. Nah, kegiatan penelitian berupa tujuan tentunya dirumuskan dengan menggunakan metode dan teknis yang tepat dalam menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan melalui penerapan prosedur ilmiah. Nah, menurut JAMA tahun 2012, tujuan penelitian secara luas dapat kita bedakan menjadi 2 kategori, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus yang sebagai berikut. Nah, kalau untuk tujuan umum sendiri teman-teman, pertama adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena atau mendapatkan perspektif baru mengenai fenomena tersebut. Nah, jenis penelitian ini bertujuan untuk merinci segala ringkil dan lebih mendalam sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang lebih akurat serta menghindari kesalahan yang mungkin timbul dari pendekatan yang kurang tepat. Yang kedua, untuk menggambarkan secara teliti suatu situasi tanpa mengandalkan prasangka, dan penelitian ini kerap kali kita sebut sebagai penelitian deskriptif gitu. Nah,
Nah, untuk yang ketiga, untuk memastikan secara akurat hubungan antara dua atau lebih fenomena, biasanya berdasarkan hipotesis tertentu. Nah, dengan fokus utama untuk menemukan dan mengkonfirmasi hubungan antara dua gejala dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah, penelitian ini umumnya disebut juga sebagai riset analisis. Dan yang keempat, untuk menguji hipotesis-hipotesis yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara dua gejala atau lebih ini, seringkali kita akan melakukan prosedur uji coba. Nah, penelitian ini umumnya menggunakan metode eksperimental karena tujuannya itu untuk membuktikan hipotesis-hipotesis dalam kerangka pengujian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan khusus. Yang pertama adalah supaya para ilmuwan dapat membaca dan memahami buku yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Yang kedua, agar mahasiswa atau ilmuwan dapat berhasil dalam melakukan penelitian, baik itu ketika kita menyusun disertasi, tesis maupun skripsi dan sebagainya. Selanjutnya adalah bagaimana merumuskan tujuan penelitian secara teknisnya. Menurut Jamal juga tahun 2012, tujuan penelitian merupakan sesuatu yang hendak atau dicari atau dicapai secara teknisnya seperti ini. Yang pertama adalah dapat dinyatakan secara jelas, tegas, dan tepat. Yang kedua, dirumuskan dalam kalimat pertanyaan. Yang ketiga, dimulai dengan kata-kata atau kata lain yang senada. Dan bagaimana merumuskan tujuan penelitian itu adalah seperti ini. Yang pertama, harus relevan dengan masalah dan sejalan dengan judul serta sesuai dengan hasil penelitian. Maksud pernyataan yang terakhir ini ialah apa yang jadi tujuan hasilnya, itulah yang didapat dan diperoleh. Yang kedua, dirumuskan dan dinyatakan secara jelas dan tegas. Dan yang ketiga, operasionalnya diangkat dari hubungan antar variabel. Nah, terima kasih. Materi yang kelima akan disampaikan oleh Tri Yuliana mengenai tentang pengertian manfaat penelitian. Menurut Fajar Rajani, manfaat penelitian merupakan ungkapan mengenai tujuan umum dari suatu kajian penelitian yang bersesuaian dengan latar belakang masalah. Artinya, manfaat penelitian ini saling berkaitan dan berkenaan dengan latar belakang yang disajikan oleh peneliti, yang mana di dalam latar belakang tersebut tercakup secara ringkas mengenai alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan dan menggambarkan situasi dan kondisi dari suatu permasalahan yang dibahas, kemudian beserta dengan tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan. Maka manfaat penelitian ini melahirkan sebuah hasil yang diperoleh oleh peneliti yang juga ditambah dengan adanya harapan bahwa hasil tersebut dapat membawa manfaat bagi setiap pihak. Pengertian pendapat selanjutnya disampaikan oleh Syafridawati mengenai pengertian manfaat penelitian, yaitu sebuah narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Selanjutnya kita membahas mengenai sistematika penulisan manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan suatu hasil yang didapatkan dari dilaksanakannya penelitian. Manfaat penelitian ini berkaitan dengan rumusan dan tujuan penelitian. Sebab saling berkaitan karena manfaat sendiri berupa hal-hal yang dapat dicapai setelah tujuan penelitian pun juga terpenuhi. Oleh karenanya, dalam penulisan manfaat penelitian, hal yang paling diutamakan yaitu selarasnya manfaat dengan tujuan penelitian dan harus dijabarkan secara spesifik dan menyertakan manfaat teoritis ataupun manfaat praktisnya. Ya, pendapat yang disampaikan oleh Mustafa, secara umum manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis ini memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang dikaji dalam kaitannya dengan temuan teori baru. Contoh dari manfaat teoritis ini yaitu menyumbangkan pemikiran terhadap perubahan cara belajar, pendidikan atau ilmu pengetahuan, dan menjadi referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memperkaya pengetahuan yang ada sebelumnya. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Manfaat praktis merupakan manfaat penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian tersebut memecahkan masalah secara praktis. Manfaat praktis ini memberikan kontribusi pada pemecahan masalah secara pengalaman dan wawasan, membantu dalam proses pemecahan masalah, membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara yang berguna dalam praktik. Presentasi dari kelompok kami, kelompok kedua, tentang penulisan latar belakang, tujuan, dan juga manfaat. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga ilmu ini dapat kalian serap untuk kehidupan sehari-hari dan untuk kehidupan perkuliahan juga. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.